Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Evdinia Marsha, kelas S7C, NPM 2019-13500-493. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi yang berjudul Pengaruh Strategi Pembelajaran Guide Note Taking terhadap Kemampuan pada Pokok Bahasan Peluang kelas 8 di SMPN Negeri 157 Jakarta. Di bab 1 ini ada latar belakang. Latar belakangnya, pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik di bagian rohani atau di bagian jasmani. Ada juga beberapa orang ahli mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Dengan pendidikan, kita bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi kita. Dan juga, pendidikan tersebut bisa memberatas buta huruf dan akan memberikan keterampilan, kemampuan mental, dan lain sebagainya. Salah satu pelajaran yang penting dalam pendidikan adalah matematika. Rahman, Tika, dan Wardono tahun 2019-440 menyatakan bahwa matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang mempunyai peranan penting baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Bahkan matematika disebut sebagai akarnya ilmu karena peranannya yang besar itu. Besarnya peranan matematika sebagai akarnya ilmu dapat dilihat pada besarnya tuntunan kemampuan matematis yang harus dimiliki. Pada saat proses pembelajaran, guru dituntut harus bisa mengembangkan ide inovatif dalam menyampaikan topik atau materi yang diajarkan. Dalam artian, tidak menerapkan pembelajaran yang monoton terhadap bahan yang menjadi acuan dalam mengajar, akan tetapi mampu melangkah lebih maju lewat pengembangan model pembelajaran untuk menyesuaikan dengan kondisi objektif peserta didik. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran menurut Trianto atau Nasrun dan lain-lain tahun 2018-671 dalam materiannya bahwa model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk rangkaian pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus dari peranan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, guru harus bisa menerapkan model pembelajaran yang cocok dengan materi yang disampaikan maupun dengan kondisi siswa. Karena dengan model pembelajaran yang cocok dapat menjadi salah satu penentu kesuksesan pada proses pembelajaran. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengamatan guru dan wawancara dengan siswa kelas 7 di SMP Negeri 157 Jakarta, ditemukan bahwa pada pembelajaran matematika di bagian materi peluang berlangsung kurang maksimal. Dalam hal ini, peneliti menemukan beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Antara lain, guru masih mendominasi dalam proses belajar mengajar, model pembelajaran konvensional yang berpusat pada guru, sehingga siswa kurang mengerti pada materi peluang. Adapun hasil wawancara kepada 3 siswa, mereka mengaku kesulitan dalam membayangkan apa yang ingin mereka tuliskan karena siswa hanya mendengarkan ceramah guru dan tidak disuruh bertanya jika belum mengerti atas materinya. Siswa belum mampu mengerjakan soal secara benar, bahkan kadang hasilnya belum selesai. Selain itu, saat pembelajaran guru selesai, siswa diminta untuk mengerjakan soal tanpa menyuruh siswa untuk bertanya terlebih dahulu atas materi yang belum dimengerti. Hal inilah yang mendasari sehingga perlu adanya penerapan model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan menulis agar siswa tidak merasa bosan dan kesulitan. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model pembelajaran Guide Note Taking. Guide Note Taking adalah model pembelajaran yang menggunakan catatan terbimbing, yang berarti bahwa dalam menerapkan model pembelajaran ini, pendidik menyediakan suatu bahan ajar atau yang dimaksud di sini yaitu handout untuk memudahkan peserta didik dalam mencatat poin inti dari penjelasan guru saat mengajar. Menurut Khairul Basariyah tahun 2021.4,
Pada mode pembelajaran ini, siswa ditugaskan mengisi atau melengkapi kotak-kotak yang dikosongin pada handout yang telah disediakan oleh pendidik. Ini berfungsi perantara siswa menentukan jawaban yang sesuai dengan titik-titik yang kosong tersebut. Dengan begitu, perhatian siswa terhadap pembelajaran yang berlangsung mode pembelajaran dengan menggunakan catatan pembimbing atau sering masih tetap terkendali. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Strategi Pembelajaran with Note-Taking terhadap kemampuan pada pokok bahasan peluang kelas 8 di SMPN Negeri 157 Jakarta. Rumusan masalah. Masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh model pembelajaran with note-taking terhadap kemampuan pada pokok bahasan peluang kelas 8 di SMP Negeri 157 Jakarta. Tujuan penelitiannya berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh model pembelajaran with note-taking terhadap keterampilan siswa dalam menulis materi peluang kelas 8 di SMP Negeri 157 Jakarta. Landasan teori di bab 2. Yang pertama ada model pembelajaran with note-taking. A. Pengertian model pembelajaran with note-taking. Model pembelajaran with note-taking merupakan model pembelajaran yang mengorientasikan untuk meningkatkan serapan poin-poin inti dari penjelasan yang ditangkap. Kemudian berikan handout yang di dalamnya terdapat titik-titik kosong dari kalimat-kalimat yang belum lengkap. Pembelajaran with note-taking merupakan salah satu model pembelajaran aktif yang menuntut siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk interaksi antara siswa maupun guru dengan siswa dalam berlangsung proses pembelajaran. Walaupun model-model pembelajaran GNT yang memanfaatkan guru dalam mengajar dengan ceramah, tetapi pada dasarnya peserta didik tidak hanya mendengar secara pasif, melainkan melakukan aktivitas belajar dengan membuat catatan-catatan penting dari sejumlah materi yang disajikan. B. Langkah-langkah model pembelajaran with note-taking. Menurut Wulandari AS tahun 2020.24 berpendapat bahwa langkah-langkah model pembelajaran with note-taking bisa dilakukan dengan memberikan siswa sebuah panduan yang berisikan poin atau istilah kata kunci dari materi yang akan dijelaskan oleh guru, lalu menggosongkan poin-poin tersebut, kemudian meminta siswa untuk mengisi poin yang kosong saat bersamaan saat guru menjelaskan materi di depan. Dan yang terakhir, menginstruksikan siswa agar membacakan hasil isian selama guru menjelaskan materi. Menurut Silberman, Amir A. tahun 2015 berpendapat juga tentang langkah-langkah model pembelajaran with note-taking yang dalam pembahasannya sebagai berikut. 1. Menyiapkan sebuah catatan yang mengintisarikan hal-hal utama penyajian materi. Kedua, untuk menyediakan teks secara lengkap, kosongkan bagian-bagian di dalamnya dan selanjutnya diisi oleh peserta didik. Yang ketiga, bagian lembar kerja kepada peserta didik, jelaskan bahwa memang sengaja mengosongkan beberapa bagian kalimat untuk membantu mereka mendengarkan secara aktif terhadap apa yang diajarkan. Yang keempat, setelah selesai menyampaikan materi, minta peserta didik untuk membacakan atau mempresentasikan hasil catatan. Yang kelima, berikan klarifikasinya. Nah, yang kedua ada kerangka berpikir. Mata pelajaran matematika dianggap suatu hal yang menakutkan bagi peserta didik dari masa ke masa, sehingga pada saat proses pembelajaran matematika, minat peserta didik dalam memahami konsep matematika sangat rendah. Rasa takut yang terus-menerus tumbuh membentuk peserta didik kurang percaya diri dalam mengerjakan soal-soal matematika mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembelajaran secara maksimal. Pelaksanaan proses pembelajaran matematika menjadi sekedar menghafal rumus tanpa terlebih dahulu memahami konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya. Beberapa peserta didik yang memiliki nilai baik hampir tidak ada yang dapat menyelesaikan masalah-masalah nyata yang sering mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari karena kurangnya minat serta tidak adanya evaluasi dari pencapaian yang telah mereka dapat.
Kenyataan tersebut memberikan tantangan bagi para ahli pendidikan untuk mencari dan merumuskan kembali tentang tujuan, model, dan strategi pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah modern. Salah satu yang dimaksud adalah model GNT atau Guide Note Taking yang menekankan sikap peserta didik dalam proses pembelajaran untuk aktif dan mengembangkan potensinya secara maksimal. Model ini mengarahkan peserta didik untuk menanamkan sikap yang dapat memaksimalkan kondisi belajar. Pada kelas eksperimen, diterapkan strategi pembelajaran Guide Note Taking dengan hipotesisnya dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik sesuai dengan indikator dari diri peserta didik. Ketika menggunakan strategi pembelajaran Guide Note Taking, terlebih dahulu peneliti merencanakan pembelajaran sesuai langkah-langkah strategi pembelajaran Guide Note Taking. Setelah adanya penerapan strategi pembelajaran Guide Note Taking, selama 2 kali proses pembelajaran, peserta didik diberikan soal post-test untuk mengetahui bagaimana perbandingan dari kelas eksperimen. C. Hipotesis penelitian. Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir di atas, maka dirumuskan hipotesis penelitian, yaitu terdapat pengaruh model pembelajaran Guide Note Taking terhadap pokok bahasan peluang. Berikut adalah hipotesis dalam penelitian ini. 1. Tidak adanya pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran Guide Note Taking dengan kemampuan pada pokok bahasan peluang siswa kelas 8 di SMP Negeri 157 Jakarta. 2. Adanya pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran Guide Note Taking dengan kemampuan pada pokok bahasan peluang siswa kelas 8 di SMP Negeri 157 Jakarta. Metodologi penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. 1. Tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 157 Jakarta dan SMP Negeri 246 Jakarta. Hal tersebut dikarenakan keduanya merupakan SMP negeri yang berada di Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Dan masing-masing sekolah memiliki akreditasi A. SMP 157 Jakarta beralamat di Jalan Albaido 1, Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dan SMP Negeri 246 Jakarta beralamat di Jalan SPG 7 nomor 41, RT 6 RW 9, Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. 2. Waktu penelitian. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2023-2024 yang diperkirakan membutuhkan waktu 5 bulan, yaitu pada bulan Maret hingga bulan Juli 2023. Dalam pelaksanaannya, peneliti membagi ke dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan. Adapun rincian kegiatan dan jadwal penelitian ditampilkan sebagai berikut. Belum ada karena belum dilakukan penelitian. B. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain metode eksperimen kuasi. Menurut Sugiono tahun 2020.111, metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian digunakan untuk mencari pengaruh variabel independen atau treatment atau perlakuan terhadap variabel dependen atau hasil dalam kondisi yang terkendalikan. Jenis metode eksperimen yang dipakai adalah eksperimen kuasi atau kuasi eksperimental design. Menurut Sugiono tahun 2020.118 berpendapat desain eksperimen kuasi merupakan bentuk pengembangan atau true experimental design. Desain eksperimen yang betul-betul yang mempunyai kelompok kontrol namun tidak berfungsi sepenuhnya mengontrol variabel-variabel luar yang dapat mengganggu jalannya eksperimen. Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa desain eksperimen kuasi yaitu jenis desain yang memiliki kelompok kontrol tapi tidak sepenuhnya berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Peneliti menggunakan kuasi eksperimental design karena dalam penelitian terdapat variabel-variabel dari luar yang tidak dapat dikontrol oleh peneliti. 2. Desain penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan desain eksperimen kuasi atau kuasi eksperimental design menjadi 2 bentuk, yaitu time series design dan non-equivalent control groups design. Dalam penelitian ini menggunakan desain eksperimen kuasi dengan bentuk non-equivalent control group design. Pemberian pretest dilakukan kepada
kelas eksperimen dan kontrol dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa pada kedua kelas tersebut. Kemudian setelah itu diberikan treatment atau perlakuan terlebih dahulu kepada kelompok eksperimen dengan model pembelajaran with note-taking dan kelompok kontrol dengan model pembelajaran konvensional atau ceramah biasa. Post-test diberlakukan setelah pemberian perlakuan pada kelas eksperimen dengan harapan ada atau tidaknya pengaruh dari perlakuan tersebut. Populasi dan sampel. 1. Populasi. Populasi merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum yang terdiri dari bagian-bagian untuk diteliti. Menurut Amirullah tahun 2015.67, sedangkan menurut Sugiono tahun 2020.126, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa populasi tidak semata berada di objek dan subjek, melainkan mencakup semua karakter-karakter yang ada pada suatu wilayah yang ditentukan oleh peneliti. 2. Sampel. Dalam penelitian kuantitatif, menurut Sugiono tahun 2020.127, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam hal ini, peneliti merupakan teknik total sampling. Menurut Sugiono tahun 2020.133, berpendapat sampel total adalah teknik pengambilan sampel di mana jumlah sampel sama dengan populasi. Karena pengambilan total sampling populasi jumlahnya relatif kecil, yaitu kurang dari 100 orang. Dengan kata lain, penelitian ini meminimalisir generalisasi dengan taraf kesalahan sangat kecil. Jadi bisa dikatakan semua populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.